Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, waktu sempat, sehingga kita pada malam hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sama-sama merenungi ayat pada setiap ayat di surat Al-Fajr dan insyaallah mudah-mudahan dengan merenunginya kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil faidah pelajaran pada setiap ayat yang nantinya kita akan pelajari. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama sampai mengatakan bahwa hukumnya wajib bagi kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fajr sampai dengan selesai. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wallayli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya, sebelumnya kita sudah sama-sama membaca dan sedikit menjelaskan, mengambil pelajaran faidah ibrah pada setiap ayatnya. Yang kemarin kita sudah jelaskan pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, jadi orang-orang umumnya, orang-orang kafir itu, ya, ketika dia diberikan kesenangan dunia, rizkinya lancar, ya, maka dia mengatakan bahwa Tuhan telah memuliakan mereka, dikarenakan mereka merasa dunianya tercukupi, ya, menjadi orang yang mempunyai, ya, orang kaya begitu, ya. Sedangkan pada ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ya, jadi kalau Allah berikan ujian pada dirinya, membatasi rizkinya, ya, mungkin dia merasakan rizkinya syarat misalnya begitu, ya, maka dia merasa bahwa ya Allah telah menghinakannya. Ya, karena sekali lagi, ya, beberapa yang kami jelaskan bahwa kata al-insan di sini lebih condong umumnya ketika surat itu diturunkan sebelum hijrah atau makkiyah, maka dimaknai untuk orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Ya, maka ini adalah sifat orang-orang musyrik. Mereka ketika lancar dunianya, kekayaannya berlimpah ruah, bertambah terus menerus, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhannya memuliakan mereka. Sedangkan ketika mereka diberikan cobaan, ujian berupa rizki yang syarat misalnya begitu, yang tertahan rizkinya, dibatasi oleh Allah, maka dia merasa bahwa Tuhannya telah menghinakannya.
Karena memang mereka ukuran atas kemuliaan itu dilihat dari banyak sedikitnya harta yang dimiliki. Maka orientasi kehidupannya adalah hanya sekedar dunia, dunia dan dunia. Ukuran kemuliaan dilihat dari besarnya dunia yang dia miliki. Ya, ini adalah orientasi orang-orang kafir Quraisy umumnya, ataupun orang-orang kafir secara umumnya. Maka berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin orientasinya adalah akhirat. Ya, ukuran Allah Subhanahu wa taala menghinakannya ataupun memuliakannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada dirinya, maka dia merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah berikan dia cobaan berupa Allah tarik hidayah yang Allah berikan, maka ini adalah musibah bagi orang-orang mukmin. Bukan ukurannya harta, ya, tapi ukurannya adalah bagaimana Allah memberikan hidayah pada mereka. Ketika mereka merasa dalam dirinya mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ringan dirinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dirinya, maka ini adalah anugerah bagi dirinya, dan mereka merasa bahwa itu adalah kemuliaan yang Allah berikan pada orang tersebut. Jikalau misalnya dia tidak mudah untuk beramal soleh, maka ini adalah tanda-tanda bahwa ya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ukuran dari orang-orang yang beriman. Maka ya Nabi Muhammad SAW biasanya Rasulullah berdoa, ya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau berikan ujian bagi kami atas agama kami. Ya, karena ujian atas agama itu lebih berat dibandingkan ketika Allah berikan ujian berupa dunia. Kalau kehilangan dunia mungkin masih bisa untuk ditangani, sedangkan ketika Allah berikan ujian berupa agamanya, berkurangnya hidayah yang diberikan Allah, ataupun Allah berikan ujian baginya untuk melakukan sesuatu yang Allah anggap itu sebagai larangannya atau dosa, dan dia leluasa untuk menjalankan dosa tersebut, maka ini adalah sebuah musibah. Jadi ukurannya bukan sebatas dari dunia, tapi dilihat dari bagaimana dia masih menggenggam hidayah ataupun tidak. Karena bagi orang yang beriman, hidayah itu jauh lebih penting. Keimanan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan dunia seisinya. Harta, kesehatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka sekali lagi, doa yang selalu kita panjatkan, dan salah satu surat yang kita dianjurkan untuk membaca amin adalah surat Al-Fatihah. Di situ ada satu ayat yang menunjukkan doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan itu Allah wajibkan setiap kita membaca, setiap kita sholat, setiap rakaatnya, entah sholat wajib maupun sunnah. Ya, itu menunjukkan hidayah itu penting. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam doanya itu ya meminta untuk harta yang melimpah, kesehatan tidak, tapi hidayah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya hidayah. Bahkan kalau kita mengetahui, para ulama menyebutkan ketika kita membaca ataupun mendengar di luar sholat ataupun di dalam sholat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca amin. Nggih, pernah mungkin pas kajian ibu-ibu nggih, pas kita menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah nggih. Nah, itu bahwa memang kita dianjurkan nggih untuk membaca amin ketika membaca Al-Fatihah, entah di dalam sholat maupun di luarnya. Entah kita membaca ataupun hanya sekedar mendengar. Misalnya ibu-ibu dalam keadaan haid misalnya, ya ke masjid tapi nggak ikut sholat, tapi mendengarkan imam baca Al-Fatihah, baca amin. Bisa ada doa di situ, ihdinas siratal mustaqim. Jadi baca amin itu bukan hanya sekedar ketika kita sholat saja, tapi ketika kita di luar sholat pun dan kita mendengar Al-Fatihah di situ, maka dianjurkan untuk membaca amin. Begitu nggih. Kabulkanlah dengan permohonan kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu sangat mahal. Begitu nggih. Sangat mahal. Karena dari hidayah itu membuat kita bergerak, fisik kita bergerak untuk mudah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ukuran orang itu bisa beribadah itu bukan diukur dari kuatnya fisik, tapi kuatnya hidayah itu maksudnya. Nggih, kuatnya hidayah yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya pada ayat ke-17, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya, ini sikap orang-orang kafir ya, dikarenakan mereka terlalu cinta dengan dunia berlebihan dan mereka mengukur bahwa dunia adalah ukuran kemuliaan, maka mereka pun untuk menyisihkan hartanya untuk anak-anak yatim itu tidak mau, enggan mereka. Bahkan kalau bisa mereka mengambil harta anak yatim itu, karena ukurannya adalah kemuliaan dari segi harta dunia. Ya, menyisihkan pun tidak, mengambil iya. Ya, begitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu. Ya, ini mental orang kafir begitu ya. Memakan harta anak yatim, tidak memberikan kepada anak yatim, tapi malah memakan harta anak yatim. Berikutnya ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya, ini juga salah satu sikap orang-orang kafir ya. Mereka tidak mau memberi makan orang-orang miskin yang mereka tahu bahwa mereka sangat membutuhkan, dan mereka tidak saling memberikan motivasi, tidak mau saling mengajak untuk berderma, untuk menyisihkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Karena apa? Dikarenakan kalaupun misalnya ada orang yang mau bersedekah, maka mereka berusaha untuk mencegahnya agar tidak nampak bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang pelit. Nah, kalau misalnya dia membiarkan orang-orang yang mau sedekah itu leluasa untuk bersedekah, maka kelihatan dia orang pelit. Tapi kalau misalnya mereka mencoba untuk mencegah orang-orang yang bersedekah, otomatis nggak kelihatan, bukan hanya dirinya saja yang pelit, tapi banyak orang yang juga pelit dan begitu nggih. Bukan hanya mereka tidak mau mensedekahkan, bahkan mengajak orang-orang lain untuk tidak berderma, tidak bersedekah. Ya, ini sifat orang-orang kafir, sifat-sifat mereka seperti itu. Berikutnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Ya, ini sekali lagi ini adalah dikarenakan ukuran kemuliaan orang-orang kafir adalah harta, maka sampai mereka tidak mempertimbangkan mana halal dan haram, tidak ngurus begitu ya. Yang penting mereka kaya. Ya. Mereka mau ngambil harta dari manapun itu tidak memperdulikan kehalalannya. Mau haram, mau halal diembatnya, bahasanya begitu ya. Diambil semua. Karena semakin kaya, maka mereka mengukur dirinya semakin mulia. Ya, tidak ada pertimbangan antara halal dan haram. Berikutnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, walaupun sekali lagi ya, sifat manusia umumnya itu ada namanya kecondongan kepada dunia. Mencintai dunia itu adalah hal yang wajar. Ya, tapi kalau berlebihan, nah maka ini yang tidak diinginkan. Ya, semua hal ya, yang itu sifatnya berlebihan itu tidak baik. Ya, semuanya begitu ya. Maka ya, apalagi hal-hal yang sifatnya adalah fana dan hina bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dunia, maka kita jangan sampai berlebihan dalam mencintainya. Walaupun sekali lagi keinginan kepada dunia itu hal yang wajar begitu nggih, tapi sewajarnya saja. Ya, tidak sampai pada tahap berlebih-lebihan sampai enggan untuk berbagi kepada sesama, enggan untuk berinfak, bersedekah. Itu yang Allah sayangkan dari manusia yang mencintai berlebihan pada dunia. Berikutnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dibenturkan. Ya, ini kondisi hari kiamat begitu ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada surat Al-Qari'ah. Ya, bagaimana kondisi hari kiamat ya. Manusia seperti laron-laron. Ya, gunung seperti apa? Bulu-bulu berterbangan. Ya, masya Allah, kayak kapas sampai gitu ya. Ini kondisi ketika hari kiamat. Ya, main-main Bu. Ya, namanya gunung sebesar apa kita tahu. Ya, kalau kita lihat mobil terbang udah teriak-teriak ya Bu. Apalagi gunung terbang Bu.
Pasti bagaimana ini saking dahsyatnya hari kiamat. Maka bumi itu diguncangkan, ya, dibentur-benturkan. Ya. Jadi bumi itu bukan bumi aja ya, masuk planet-planet ini ya. Kalau kita kan, kalau misalnya kita lihat secara sains, kita masuk ke bumi kan masih ada matahari dan sekitarnya itu galaksi nggih. Galaksi apa kita? Bima Sakti. Walaupun sebagian ilmuwan mengatakan galaksi nggak cuma satu. Wallahu alam bishawab, nggak jangkau gitu. Tapi ada yang mengatakan ada namanya galaksi Andromeda misalnya, sebagainya macam-macam. Tapi mereka nggak bisa memastikan apakah setiap galaksi itu ada bumi yang lain. Wallahu alam bishawab, ya. Wallahu alam, ya. Tapi intinya di sini adalah dibentur-benturkan alam semesta kiamat. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Nih, masya Allah nih. Ini kondisi ketika di padang mahsyar. Ya, nih gambaran nih. Karena para malaikat ini berbaris-baris menunggu Allah Subhanahu wa taala dimulainya persidangan. Kondisi ketika kita di padang mahsyar ini, kita akan dibangkitkan kembali dengan posisi bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada amalnya masing-masing. Ada yang Allah bangkitkan karena nantinya ketika kita meninggal, itu kan prosesnya lebih lama dibandingkan kita hidup di dunia sebenarnya, Bu. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita masih meyakini ada nama hidupan kedua setelah kematian. Kematian itu hanya sebatas gerbang awal memasuki dunia baru, kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu jauh lebih panjang dibandingkan dunia. Dunia mungkin kita cuma kasih berapa tahun saja, mentok-mentok 60, 70 sampai mungkin, apalagi kalau zaman sekarang nggak ada sampai 100, jarang sekali begitu nih. Tapi setelah dia meninggal sampai nantinya menentukan dia masuk surga atau neraka itu jauh lebih lama sekali. Bahkan di sini digambarkan nih, ketika di padang mahsyar nantinya Allah akan bangkitkan orang itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Pastinya ya jelasnya pernah kita sampaikan, setiap orang itu dia kembali seperti semula, sampai disebutkan masih dalam keadaan belum dihitan, tidak berpakaian. Ya, sampai Aisyah menanyakan apakah nantinya tidak saling melihat, nggak sempat, nggak berpikiran saking tegangnya pada saat itu. Nanti ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan bercahaya dikarenakan wudunya. Ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Mau bayangkan gue itu. Berjalannya bagaimana? Diseret mukanya itu, Bu. Ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan miring. Kenapa dalam keadaan miring? Dikarenakan ketika dia menikahi lebih dari satu perempuan atau poligami, tapi dia ada kecondongan tidak adil, maka jalannya miring. Ada yang Allah jadikan Allah bangkitkan dalam keadaan kepalanya itu bukan kepala manusia, tapi kepala hewan dan sebagainya. Banyak dan berbeda-beda kondisinya pada padang mahsyar. Dan ini posisinya mereka masih menunggu persidangan, belum dimulai, Bu. Dan itu menunggunya lama sekali. Maka akhirnya manusia di situ pada resah dan tegang karena kondisinya kapan akan dimulai persidangan. Maka dari dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang, itu sebagian orang itu sampai mendatangi para nabi untuk minta bantuan mereka untuk menyampaikan kepada Allah agar segera dimulai persidangan. Maka sebagian mengatakan coba tanya, kalau bahasa kita begitu, coba tanyakan minta bantuan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah nabi yang sebagai manusia pertama. Maka sebagian orang mendatangi Nabi Adam dan bertanya, minta bantuannya, akan diberikan syafaat, biar segera dimulai persidangannya. Tapi Nabi Adam enggan, dan Nabi Adam mengatakan, aku tidak pernah melihat Allah lebih marah daripada hari ini. Saking marahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan memulai persidangan. Maka Nabi Adam menolak untuk meminta Allah untuk segera dimulai persidangan, minta syafaat begitu dikarenakan Nabi Adam masih merasa beliau punya satu dosa. Kan dosa itu beliau malu dengan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu dosa mendekati pohon khuldi, ya, sebagian riwayat. Ya, maka karena dosa itu Nabi Adam bukan tidak mau, sungkan, malu dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Maka Nabi Adam memerintahkan, coba tanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka orang-orang bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan meminta serupa dengan apa yang diminta kepada Nabi Adam untuk minta kepada Allah untuk menyegerakan persidangan. Maka Nabi Nuh juga sama. Nah, dan Nabi Nuh juga merasakan ada kesalahan daripada dirinya, yaitu kesalahan beliau merasa bahwa beliau itu pernah berdoa kepada Allah agar diazab kaumnya. Salah satu doanya adalah agar manusia itu ditenggelamkan. Ya, karena itu beliau sungkan untuk memberikan syafaat atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan persidangan. Maka Nabi Nuh alaihissalam juga memerintahkan, coba tanya kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim, ini singkat ceritanya begitu nih, panjang hadisnya. Datang ke Nabi Ibrahim juga sama, meminta bantuan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai hamba yang terkasihnya Allah. Ada dua nih, Khalilullah Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Maka dua nama itu yang sering kita salawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dua orang itu karena mereka sebagai Khalilullah. Tapi Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan dikarenakan beliau merasa ada dosa yang pernah beliau lakukan. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau punya dosa 3 kali berdusta, berbohong. Walaupun ukuran beliau itu bukan bohong sebenarnya, karena beliau mengatakan itu ada alasannya. Yang pertama, kebohongan pertama yang menurut Nabi Ibrahim adalah beliau pernah diajak oleh kaumnya untuk melakukan suatu ritual kesyirikan, tapi beliau mengatakan aku baru sakit. Padahal beliau sakitnya itu tidak menghalangi untuk hadir, tapi benar sakit, tapi sakitnya itu enggak menghalangi untuk hadir. Tapi beliau bilang saya sakit, untuk menghindari perbuatan syirik. Yang kedua, ketika beliau mencoba untuk menghancurkan semua berhala di masa itu, maka ditanyakan orang-orang sekitar itu mengatakan, wahai Ibrahim, kamu yang menghancurkan semua berhala itu? Tidak. Tahu, coba tanya ke patung yang besar itu. Ya, Nabi Adam sebenarnya enggak mengatakan itu patungnya yang menghancurkan, tidak. Cuma tanya, ya, tanya kan begitu, mengalihkan, bukan berbohong sebenarnya, tapi namanya orang soleh begitu, nggih. Jadinya ukuran seperti itu seakan-akan adalah suatu perbuatan yang bohong, padahal beliau tidak berbohong sebenarnya. Itu untuk memberikan isyarat biar mereka berpikir kan begitu. Nggak mungkin bisa tanya sama patung kan gitu. Kalau nggak bisa tanya ngapain nyembah kan begitu ya, alasannya sebenarnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah bohong ketika istrinya Sarah ingin diambil alih oleh seorang raja yang pernah kita singgung ya. Ya, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah saudariku. Tapi benar ya, karena ini adalah saudariku, maksudnya saudara seiman. Karena di saat itu yang beriman cuma 2 orang ya begitu di daerah itu, yaitu Nabi Ibrahim dengan istrinya. Kan benar kan begitu sebenarnya. Enggak salah sebenarnya, enggak bohong sebenarnya. Ya, tapi beliau merasa itu adalah suatu kesalahan, maka beliau malu kepada Allah. Ya, bahkan dengan itu alasan beliau saking, masya Allah, saking berhati-hatinya beliau itu, merasa bersalah beliau itu, walaupun beliau itu seorang Khalilullah, tapi beliau sebenarnya punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah, tapi beliau malu dengan Allah. Nah, Nabi Musa saja termasuk nabi yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, pasti lebih bisa untuk itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau melakukannya dikarenakan malu dengan apa yang pernah dia lakukan 3 kali bahasanya berdusta menurut beliau. Maka Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan, maka akhirnya minta kepada orang-orang saat itu untuk meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Musa dulu. Okay. Musa juga sama, nggak bisa dialaskan sampaikan Nabi Musa itu pernah memukul orang Kipti, orang Mesir sampai meninggal. Itu pun nggak sengaja sebenarnya.
Ya kan mukul orang namanya Nabi Musa nggih. Nabi Musa kan kekuatannya ukurannya 50 orang banding 1. Loh, bayangkan. Jadi kalau mau ngerasain pukulannya Nabi Musa itu seakan-akan dipukul 50 orang ya, satu kali pukulan. Saking kuatnya. Enggak, jangankan manusia, malaikat penyapu nyawa aja dipukul loh. Ya, ada riwayatnya itu. Ya, ketika Nabi Musa mau diambil nyawanya, nggak tahu kalau itu malaikat ya, begitu ke alam ya. Tapi kisahnya seperti itu, dipukul dan malaikatnya sampai malaikatnya mengadu kepada Allah, hambamu tidak mau dicabut nyawanya. Ya, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka akhirnya nggak bisa dikarenakan beliau merasa dia pernah membunuh orang walaupun tanpa sengaja. Maka akhirnya Nabi Musa minta kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga sama, tidak bisa memenuhinya, akhirnya meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW datang kepada Allah di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta untuk disegerakan persidangannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad beberapa kalimat pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang pujian itu tidak pernah diberikan kepada makhluk lainnya, khusus kepada Nabi Muhammad untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu faedah yang bisa kita ambil ya. Sebelum meminta kepada Allah, puji Allah dulu. Ya, sampai dalam riwayat ini disebutkan sebelum Nabi Muhammad ini meminta kepada Allah, Allah memberikan, mengajari kepada Nabi Muhammad untuk memuji terlebih dahulu, baru meminta. Nah, ini juga ada bagi kita semua nggih. Ketika meminta apapun kepada Allah, puji Allah dulu. Jangan langsung minta, puji Allah dulu. Ya, baru meminta. Ini adab kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Maka akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera disegerakan persidangannya. Maka muncullah nama istilahnya syafaat al-udma, atau dalam istilah lain para ulama menyebutkan syafaat kubro atau akbar, besar. Karena syafaat ini yang merasakan bukan satu orang, semua orang, mau orang yang beriman maupun tidak. Karena syafaat itu dirasakan dikarenakan karena syafaat itu atau permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah itu menjadikan menyegerakan persidangan. Nah, dan dirasakan oleh seluruh manusia saat itu. Maka disebut syafaat udma. Nggih, udma ain dha mim gitu nggih. Udma pakai ain ya, atau syafaat kubra nggih, besar. Jadi untuk seluruhnya. Jadi kalau syafaat yang kita inginkan itu bukan udma, tapi khusus nggih. Jadi untuk kita sendiri masing-masing dan tidak semua orang bisa mendapatinya. Tapi kalau untuk syafaat udma maka seluruh manusia merasakan itu. Maka setelah itu mereka sudah merasakan kepayahan yang begitu lama menunggu persidangan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hadir untuk dimulainya persidangan. Walaupun sekali lagi nih, persidangan itu juga tidak sebentar, jauh lebih lama lagi. Dikarenakan apa ini? Satu per orang, satu-satu dari Nabi Adam sampai akhir, berapa miliar, berapa triliun orang kan begitu nih. Ya, kalau sekarang Cina itu sekitar 2 miliar ya, yang masih hidup nih. Yang udah meninggal berapa miliar. Lama sekali. Itu ukuran kalau kita banding seluruh banyaknya manusia. Apalagi padahal satu manusia itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di dunia, semakin banyak harta yang dia rasakan di dunia, maka akan semakin lama persidangannya, hisabnya semakin lama. Maka sekali lagi ya, hidup setelah kematian jauh lebih panjang dibandingkan hidup di dunia. Oh ya, maka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk semuanya. Ya, maka ini gambaran para malaikat berbaris-baris menunggu dimulainya persidangan. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Ya. Maka dijelaskan di sini setelah perhitungan, setelah yaumul hisab, yaumul mizan, ya, didatangkanlah neraka jahanam di hadapan manusia. Jadi neraka jahanam itu makhluk, Bu. Ya, namanya makhluk ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah tempat yang nggak perlu dibayangkan kayak apa, nggak nyampe kita.
Tapi ini tempat yang begitu besar, ya. Dalam suatu hadis, ya, dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Yutali bi jahannam yawma idin laha sab'una alfin zamamin, ma'a kulli zamamin sab'una alfi malikin yajurrunaha." Jahannam akan didatangkan pada hari kiamat, pada hari itu, dan dia mempunyai 70.000 tali kekang. Jadi neraka jahanam itu ditarik, dihadirkan itu dengan cara ditarik. Dan setiap tali kekangan akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu tali dari 7 kan jumlahnya 70.000. Satu tali itu ditarik sama 70.000 malaikat. Ya. Jadi berapa, Bu, totalnya? Miliaran, Bu. Miliaran malaikat narik itu, Bu. Saking besarnya. Nggak cukup satu malaikat, padahal satu malaikat itu besarnya seberapa, Bu? Jangan bandingkan satu malaikat itu kayak kita, ya. Enggak, beda, Bu. Malaikat itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan kita. Nih, itu pun tidak cukup satu malaikat. Butuh 70.000 malaikat untuk membawa satu tali saja. Itu membayangkan, kalau kita bayangkan sebayang-bayangnya kita, ya, walaupun kita nggak bisa tidak bisa membayangkan secara persis, nih. Tapi itu pasti besar sekali, pasti besar sekali. Ya, ini gambaran dari neraka jahanam, saking besarnya. Ya, maka orang-orang saat itu ketika mendapati jahanam ditampakkan di depannya, mereka mulai menyesal. Nih, mengingat apa yang mereka sudah lakukan selama di dunia. Tapi penyesalan apa yang mereka rasakan saat itu tidak ada gunanya sama sekali. Udah selesai. Ya, penyesalan tidak ada artinya sama sekali. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita semua, ibrah bagi kita semua. Ya, bagaimana kita posisi di situ? Ya, apakah kita siap menjadi orang-orang yang menyesal saat itu? Padahal yang menyesal itu nanti akan diterangkan pada ayat setelahnya. Yang menyesal di akhirat itu bukan hanya orang-orang kafir saja. Orang yang taat pun juga nyesel. Orang yang taat pun nyesel loh. Apalagi orang yang tidak taat. Ya. Berikutnya sampai digambarkan saking besarnya neraka jahanam, sampai neraka jahanam itu termasuk neraka yang selalu meminta tambahan bahan bakar manusia. Saking muatnya banyak sekali. Ya, sampai disebutkan dalam Al-Qur'an surah Qaf, surah Qaf 30, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan lagi? Ini saking banyaknya, saking luasnya neraka jahanam, sampai sudah dikasih manusia pun masih mau nambah. Saking masih banyak tempat untuk orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambaran yang Allah berikan, gambaran bagi kita semua pada ayat 23 ini, bahwa nantinya orang-orang yang sudah melihat neraka jahanam baru mulai ada penyesalan yang sesungguhnya. Mungkin saat ini ya kita belum ada rasa seperti itu karena belum melihat. Tapi kalau sudah Allah tampakkan, sudah akan terasa. Ya. Maka orang-orang kafir itu kadang namanya harta itu kan terlihat. Maka sekali lagi, orang yang kenapa kok disebut para ulama amalan sunnah itu kalau nggak dilaksanakan tidak apa-apa secara fikih, tapi rugi bagi orang-orang yang mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang menyadari hal itu. Karena nggak nampak, pahala itu nggak nampak begitu, nggak kelihatan. Yang dirasakannya setelah nantinya di yaumul akhir baru merasakan manfaat dari pahala tersebut, sedangkan hari ini tidak. Maka sekali lagi nanti siapapun orangnya akan merasakan bahwa nantinya ketika mereka sudah menampakkan atau melihat tampakan dari neraka jahanam yang begitu beringas begitu makhluknya, ya, siap untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mulai menyadari kesalahan mereka, menyesali, tapi tidak ada penyesalan lagi, ya, tidak ada penyesalan yang berguna saat itu. Mudah-mudahan ini ya menjadi renungan bagi kita semua, termasuk saya pribadi, termasuk saya terlebih sebagai yang memberikan
materi di malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bertadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan menerapkan pada amalan kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.